Fred, mungkin gimana nih Bang? Peggy akhirnya bebas juga nih Bang. Dari Abang sendiri ngeliatnya seperti apa sih Bang? Jadi ini menurut saya ada kelalaian atau kekilafan dari hakim. Ya. Pertama, dia itu menggunakan landasan hukum yang dimana itu tidak terdapat dalam amar putusan MK. Itu pertimbangan hukum. Di dunia hukum ini tidak ada namanya pertimbangan hukum bisa digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatakan bahwa tidak sah. Kedua, dalam Perkap itu nomor 31 ayat 1, pasal 31 ayat 1 Perkap 12 tahun 14 tahun 2012 itu sangat jelas menyatakan bahwa apa yang dinyatakan? Tersangka yang dipanggil 3 kali tidak hadir dan tidak ditemukan keberadaannya, maka dimasukkan ke DPO. Tetapi diterjemahkan oleh hakim dan pemohon bahwa DPO itu harus diperiksa 3 kali. Itu kan bahasa Indonesia. Janganlah memutar balik atau menggiring masyarakat menjadi bodoh bahwa itu kesalahan. Makanya saya memberitahukan bahwa hakim ini bisa dilaporkan pelanggaran kode etik karena dia telah memutarbalikkan daripada landasan hukum yang dia pakai. Kedua juga, di Perkap itu kan di bawahnya undang-undang namanya nomor 8 tahun 1981 atau KUHP, yang dimana itu sudah sangat jelas dia tidak bisa, hakim itu tidak boleh mengesampingkan KUHP mendahulukan Perkap, meskipun Perkap itu disalah tafsirkan oleh hakim dengan sengaja. Ketiga, hakim memberikan pernyataan di depan umum mencari popularitas. Dia mengatakan, saya tidak akan membela pemohon, saya tidak akan membela termohon, tetapi saya akan memberikan putusan yang terbaik untuk negara. Sangat keliru. Hakim itu tidak boleh mendahulukan negara daripada hukum. Seharusnya dia mengatakan dia akan memberikan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Disinilah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh daripada hakim tersebut. Jangan lupa ada namanya peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 sudah sangat jelas. Ketika seorang sudah ditolak atas penetapan tersangkanya, tidak menutup kewenangannya penyidik untuk melakukan penyidikan ulang. Berarti Peggy ini bisa diperiksa dan bisa ditetapkan tersangka lebih lanjut. Gitu kira-kira. Bang, tapi ngelihat apa nih Bang? Kasus ini semakin rumit dan nantinya ini siapa Bang yang mungkin membunuh Vina dan Eki sendiri Bang? Kan sekarang sudah ada 7 orang itu kan sudah 8 orang sudah dihukum, yang satu udah lepas kan gitu kan, 7 orang kan dihukum seumur hidup. Ya silakan aja, kalau ada upaya mau mengajukan PK itu hak daripada orang, kan gitu, hak dari warga negara. Tapi jangan lupa mereka itu sudah mengajukan gerasi pertama itu adalah pengakuan bahwa dia bersalah. Berarti sekarang dia mengatakan saya tidak salah. Dan itu semuanya itu akan PK pun akan diproses oleh Mahkamah Agung. Gerasi kan juga diproses oleh Mahkamah Agung. Kan sekarang bagaimana hakim memberikan putusan yang pertama kali you ngaku salah, kedua you mengakuan tidak salah. Silakan kalau you punya bukti-bukti yang dianggap dalam hal ini yang kuat lah kan untuk membuktikan. Seperti kemarin kan PH-nya daripada Saka sudah mengajukan PK mengatakan dia punya bukti otentik. Saya tanya, bukti otentiknya itu apakah dalam itu merupakan visum ex equatorium? Kalau bukan visum ex equatorium nggak ada nilainya. Misalkan ada foto gitu kan, itu nggak bisa sebagai bukti. Gitu kira-kira, oke? Bang, Abang sendiri ngelihat ini ada potensi kasus ini bakal berhenti lidik Bang? Oh tidak mungkin. Dan itu pasti akan lanjut. Bang ngelihat pihak dari Tony juga ingin melaporkan aib yang dinilainya berbohong. Ya itu hak daripada setiap warga negara kan, dilapor itu kan sudah hak kan. Silakan buktikan. Jangan lupa kan, siapapun yang di dalam ini sekarang kan banyak yang mencabut keterangannya kan gitu kan. Dan mereka waktu sidang itu kan di bawah sumpah. Bahwa seseorang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dia diancam dengan pasal 242 KUHP. Itu ancaman hukumannya 12 tahun. Dan juntunya 221 kan. Jadi ini menghambat penyidikan. Itu udah pasti mereka akan kena.
Kalau polisi mau periksa ya mau nyidik kan wewenangnya di penyidik bukan di saya. Saya kan hanya sebagai seorang praktisi hukum, saya memberikan pendapat hukum apa yang saya tahu dan apa saya kenal. Dan pihak Tony juga ingin gugatan ganti rugi. Ya. Gugatan ganti rugi memang itu adalah hak daripada pemohon bila dia memenangkan praper. Silakan aja. 1365 KUH Perdata juga memberikan luas sekali ruang untuk mengajukan gugatan. Tetapi bagaimana kalau misalkan ketika mengajukan gugatan tahu-tahu si Peggy itu ditangkap lagi atau diperiksa sebagai tersangka? Kan itu kan kejar-kejaran waktu kan. Dan gugatan itu kan tidak mungkin bisa selesai dalam sehari 2 hari. 3 bulan, 4 bulan, setahun aja belum tentu bisa selesai. Silakan aja, itu hak setiap orang. Bang, artinya abang juga ngelihat kekurangan telitian Polda Jawa Barat ya bang? Saya tidak melihat kekurangan. Apa yang diajukan di sana itu sebenarnya sudah cukup, tapi tidak dinilai oleh hakim. Karena mengapa saya anggap kan saya punya putusan yang lengkap kan, praper itu 115 halaman. Saya udah baca satu demi satu. Jadi keterangan saksi seperti contoh Sudirman memberikan keterangan bahwa Peggy ini adalah namanya Peggy yang betul sebagai pelaku kan gitu. Terus kemudian Peggy itu bukan Peggy Peron, Peggy alias. Seperti contoh saya Fredrik alias Gendut. Apa nama saya ini Gendut? Ya bukan lah, itu kan teman-teman manggil saya Gendut. Waktu itu saya memang gemuk kan gitu kan. Kalau alias Peron itu bukan sebagai nama kan gitu. Dan silakan aja, itu saya tidak ikut campur dalam masalah soal Peggy salah tidak. Kalau Peggy nggak salah harus dibebaskan kan gitu. Kalau Peggy memang salah harus mempertanggungjawabkan. Kemarin kan ditanya kan, kenapa di tangan selengan kanannya ada apa tato? Dan kenapa dihilangkan tato? Waktu di ILC dia bilang tatonya dihilangkan karena tidak dilarang oleh ibunya. Nah kalau di atas dihilangkan, di bawah kok tatonya nggak dihilangkan? Kan waktu itu ciri khasnya bertato. Kalau rambut keriting, saya dulu juga rambut keriting. Sekarang udah botak aja saya nggak bisa keriting. Kan begitu kan? Fisik itu kan ada namanya ahli forensik yang menentukan bahwa orang ini identik atau tidak identik kan gitu. Jadi saya tidak bisa komentar gitu. Tapi saya hanya minta satu. Ini sudah ada 2 korban yang dibunuh secara sadis. Kan ada yang mengatakan bahwa ternyata dia itu sebenarnya bukan karena pembunuhan, karena kecelakaan. Ya silakan aja kan, karena dalam visum itu kan sudah sangat jelas, seperti di bawah rusuk kiri ada lubang 4 cm, lebarnya kedalamannya 11 cm. Itu kan luka tusukan. Tidak mungkin visum bilang lubang ini karena ditusuk, karena dia nggak tahu kenapa lubang. Coba dikasih tahu lukanya itu apa, kepalanya pecah, kenapa pecah, bukan urusannya dokter itu kan gitu. Tapi visum itu kan adalah sah menurut hukum. Itulah yang kira-kira menurut saya harus tegakkan keadilan. Kalau memang mereka bersalah, ya tetap bersalah. Dia sudah ngajukan gerasi, ditolak, sekarang ngajukan PK. Ya kemungkinan itu ya sangat-sangat kecil sekali bisa dikabulkan. Bang, berarti banyak kemungkinan juga untuk Peggy yang lain bang. Kan ada juga Peggy Cianjur nih bang. Ada banyak. Mendesak juga bang untuk segera di 32 orang Peggy namanya di Jawa Barat. mendesak. Tetapi dari sekian banyak itu, yang identik itu kan hanya ini. Kan itu sudah diperiksa oleh ahli, bukan satu orang loh. Banyak ahli dan kemudian darah dan sebagainya, kan mereka udah periksa. Saya tidak bisa komentar karena saya kan bukan tim daripada penyidik kan, jadi saya nggak ngerti. Tetapi mereka dari sekian banyak yang diperiksa yang cocok ini gitu. Kan gitu. Kan bukan hanya segala. Sekarang contoh, kenapa dia waktu dia jadi kuli bangunan, kenapa dia harus menutup kepalanya pakai topi, pakai masker? Masa ada kuli bangunan? Saya ini bangun hotel, saya kan punya kuli banyak kan. Nggak ada hotel yang tutup kepalanya waktu kerja pakai masker. Mana mungkin sih? Kenapa dia rasanya ketakutan? Kenapa dia harus menghilangkan tato dia? Kan gitu kan? Dan lagi sekarang kita melihat mimik seseorang kan. Kalau pribadi saya menilai, dia kan pandai bicara. Kan gitu kan? Apakah seorang level tukang bangunan kernet itu dia bisa pandai bicara? Itu urusan polisi yang mendalami, bukan saya. Tapi saya sebagai praktisi hukum kan saya melihat orang itu bagaimana. Oke?